Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba satu orang dulu dipimpin doa kita. Ada yang mau? Ya, kamu nak. Pimpin doa kita. Amin. Siapa namanya? Abdillah Fikri. Ya, terima kasih Abdillah Fikri. Baik. Mana sekretarisnya? Saya akan mengabsen satu persatu dari kalian. Didengarkan namanya baik-baik. Nanti kalau ada yang tidak saya panggil namanya, boleh nanti dilapor. Pak, saya belum diabsen. Oke, perhatikan namanya baik-baik, didengar. Sondang Regina Sirait hadir. Maya Elurin Sirait hadir. Lydia Sagala hadir. Rika Reja Nenggolan, Abdillah Fikri Hawari tadi hadir. Vita Sehaan hadir. Mindolina Pitupulu, Teresia Matondang, Rotua Kronika ini. Iya, Kronika Napitupulu, Nova Situmorang. Oke, hadir semua. Ada yang belum dipanggil namanya? Udah ya. Oke. Sekarang dibuka bukunya. Halaman 45. 45. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, apakah Ananda semangat untuk belajar, untuk memulai pembelajaran kita? Kurang semangat. Apakah Ananda siap untuk menerima pembelajaran dari saya? Kurang semangat. Apa belum sarapan dari rumah? Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua ya. Jangan ada yang tidak sarapan, karena sarapan itu baik untuk tubuh kita. Baiknya untuk apa, Pak? Bisa dia menambah energi kita untuk memulai aktivitas. Bisa dia memfokuskan kita di dalam proses belajar dan mengajar. Itu dia manfaat dari sarapan. Coba dulu berdiri dulu semua, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dari saya. Coba, kalau saya katakan sudah siap untuk belajar, jawabannya siap, siap, siap. Oke? 3 kali siapnya. Kita mulai. Sudah siap untuk belajar? Kurang semangat. Sekali lagi, yuk. Tangannya di kepala. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Kalau seperti itu, semuanya sudah siap untuk belajar. Jangan ada yang mengantuk, jangan ada lagi yang berbicara kanan kiri, harus fokus ke depan. Dengarkan apa yang saya jelaskan. Oke. Hari ini kita mempelajari, coba dulu baca satu orang. Ya, kamu nak. Iya, mempelajari teks eksplanasi. Mempelajari teks eksplanasi.
Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya text procedure. Ada yang masih ingat? Coba diangkat tangannya. Ya, kamu. Iya, ada yang lain? Iya, siapa namanya tadi? Vita. Di sini tadi? Maya. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, kalau di teks prosedur itu tadi katanya tulisan yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contohnya membuka komputer, cara memasak Indomie dan sebagainya. Nah, sekarang kita mempelajari yang namanya teks eksplanasi. Pak, apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisikan tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena atau peristiwa. Contohnya bisa dia peristiwa alam atau fenomena alam, bisa dia fenomena sosial, bisa dia ilmu pengetahuan, bisa dia budaya, dan lain-lain. Nah, itulah yang dapat dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Kan sama tadi. Teks prosedur itu tulisan atau langkah-langkah. Di teks eksplanasi bisa juga tulisan yang berisikan langkah-langkah untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat. Itu dia teks eksplanasi. Nah, yang berikutnya kita akan memahami ciri-ciri yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Apa-apa saja itu ciri-ciri teks eksplanasi yang membedakan dari jenis teks yang lain? Nah, yang pertama, struktur dari teks eksplanasi. Itu ada pernyataan umum, ada dia urutan penjelas, ada dia interpretasi. Ini dia struktur dari teks eksplanasi yang harus Anda ketahui. Yang berikutnya, informasi yang dimuat di dalam teks eksplanasi itu berupa fakta atau faktual. Faktual itu apa? Yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Contohnya tadi apa yang di alam? Tsunami, gempa bumi. Nah, itu yang di alam. Sosial seperti apa? Contohnya demonstrasi massa, itu ada di buku, contoh teksnya. Terus ada tentang kemiskinan dan lain sebagainya. Ada istiadat seperti apa? Contohnya keberagaman budaya di Indonesia, persatuan suku adat Batak dengan adat Jawa misalnya, kerukunan. Itu yang diceritakan di dalam teks eksplanasi dan seterusnya. Fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, yang berikutnya adalah memiliki atau menggunakan yang namanya question markers. Apa tadi? Coba dibaca. Menggunakan kalimat atau question markers. Nah, questions
Seperti apa ini, Pak? Contohnya, pertama, menggunakan kata pertama, menggunakan kata kedua, menggunakan kata berikutnya, menggunakan kata terakhir. Itu dia. Di dalam sequence markers. Itu dia. Sudah tahu? Sudah paham sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Sudah jelas. Oke. Nah, berikutnya adalah kita mengupas apa itu struktur dari teks eksplanasi ini. Tadi di dalam struktur teks eksplanasi apa aja? Coba baca. Kamu nak, yang laki-laki? Iya, memiliki atau mempunyai struktur pernyataan umum. Kemudian? Iya, urutan penjelas. Kemudian? Interpretasi. Betul. Pernyataan umum, urutan penjelas, dan apa? Dan interpretasi. Pernyataan umum ini bisa juga disebut sebagai pengetahuan awal atau pembuka di dalam sebuah teks eksplanasi. Apa itu, Pak? Yaitu berisikan tentang pernyataan atau pembukaan yang mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya sebuah keadaan atau sebuah peristiwa. Itu dia pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum itu diletakkan di paragraf pertama. Nah, yang berikutnya adalah urutan sebab akibat. Nah, apa itu, Pak? Ini adalah satu paragraf yang menceritakan secara detail penjelasan dari proses tadi terjadinya yang akan disajikan secara urut dari awal hingga pada akhir sebuah teks itu. Misalnya ini yang pertama, ini, yang kedua ini. Itu dia contohnya. Yang berikutnya interpretasi atau kesimpulan atau penutup. Nah, tentunya Ananda semua sudah tahu apa itu interpretasi, kesimpulan, penutup, yaitu kesimpulan dari topik yang dijelaskan tadi. Oke, coba perhatikan bukunya halaman 48, 49, dan 50. Nah, dari penjelasan tadi berdasarkan urutan penjelas, coba Ananda semua ngamati yang mana dia pengetahuan atau pembuka, yang mana dia urutan sebab akibat atau deretan penjelasnya, yang mana dia interpretasi atau kesimpulan. Coba tentukan sekarang. Sudah dapat? Sudah ya? Oke, coba saya tanya, yang mana dia pengetahuan atau pembuka atau pernyataan umum? Coba satu orang, tangan. Iya, kamu. Siapa namanya? Lydia. Yang mana dia pembuka tadi? Di paragraf pertama. Iya, betul. Berikan A+ kepada temannya, Lydia. Coba bacakan dari awal sampai ke titik. Iya, itulah dia yang dinamakan dengan pembuka dan pernyataan umum. Berikutnya, ada yang lain, coba kita
ke urutan penjelas atau deretan penjelas. Coba, ya kamu yang tunjuk tangan. Iya. Di paragraf kedua, paragraf ketiga, sampai paragraf ke-9. Betul. Itulah dia, diceritakan dari awal, pertengahan, akhir, diceritakan dia secara urut. Mengapa proses itu atau peristiwa itu terjadi. Itu dia urutan penjelasan. Nah, yang penikutnya yang mana? Coba. Ya, kamu, siapa namanya? Maya Sirait. Oke, coba. Nah, coba bacakan dulu. Iya, dengan fakta semacam itu, nah, dari sini terlihat dia penutup atau kesimpulan. Dinyatakan bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Itu dia interpretasinya atau kesimpulannya. Itu dia. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam kaidah-kaidah kebahasaan. Teks eksplanasi. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini apa aja, Pak? Nah, ada dia menggunakan kata yang denotatif. Apa ini, Pak, denotatif? Ini dia yang menceritakan secara benar, tidak dikarang-karang, kata yang sebenarnya. Seperti yang saya katakan, yang fakta. Itu dia denotatif. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Apa-apa saja itu, Pak, yang dinamakan dengan konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, nah, konjungsi kausalitas itu contohnya sebab, bisa dia akibat, bisa dia oleh karena itu, bisa dia oleh sebab itu. Lalu apa pengertiannya, Pak? Nah, konjungsi kausalitas itu adalah kata penghubung yang menyatakan sebab akibat dari sebuah masalah atau teks. Itu yang tadi saya katakan. Sebab, contohnya tadi, akibat, oleh karena itu, ada dia, oleh sebab itu, dan sebagainya. Berikutnya adalah konjungsi kronologis. Apa-apa saja itu, Pak? Contohnya, kemudian ada pada akhirnya. Kemudian ada setelah itu, dan lain sebagainya. Jadi dari contoh ini kita mengartikan bahwa konjungsi kronologis itu adalah kata hubung yang menyatakan waktu. Sampai sini paham yang saya jelaskan? Nah, sekarang
Coba dibuka bukunya halaman 52 sampai halaman 53. Nah, di situ ada 5 buah teks. Di sini disuruh menyatakan yang mana dia yang teks eksplanasi, yang mana dia yang bukan teks eksplanasi. Nah, sekarang saya akan membuat satu kelompok, di mana kelompok itu dibuat satu kelompok 4 orang. Ya, saya tunjuk aja. Kamu, satu kelompok. Kamu, satu kelompok. Kamu, satu kelompok. Oke. Nah, sekarang tugasnya sudah tahu? Iya. Waktu pengerjaannya itu, waktu diskusinya itu 5 menit. Ya, paham ya? Ya, dimulai dari sekarang. Coba bentuk. Jangan berisik. Dikerjakan, jangan ada yang berbicara-bicara. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Ya. Oke. Iya, apa? Iya. Jadi
Oke, selesai. Ya. Coba satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Coba satu kelompok. Ya, kelompok kamu yang ada laki-lakinya. Iya. Maju ke depan. Ya, siapa aja tadi namanya? Abdillah Fikri Hawari. Ya, terus Rondang Regina Sirait. Iya, Rondang Regina Sirait. Terus Mindauli Napitupulu. Kemudian Rika Reja Nenggolan. Oke, presentasikan. Iya, sudah dibaca kan? Nah, kita ke teks yang pertama dulu. Ya, ke teks yang pertama. Kelompok pertama ini menyatakan teks yang pertama ini teks eksplanasi atau teks tidak teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Di mana dia buktinya? Apa dia alasannya? Coba. Ada yang lain? Coba kelompok yang lain. Ya, kelompok kamu. Siapa namanya? Vita. Oke. Teks eksplanasi. Oke, kenapa? Iya. Ada yang lain? Coba diberi dulu pendapatnya kelompok. Coba kelompok kamu. Ya, siapa namanya? Teresia Matondang. Ya, coba. Alasannya? Itu adalah teks eksplanasi. Semuanya betul. Ya, semuanya betul. Coba teks yang kedua. Iya. Dia itu teks eksplanasi atau tidak? Ya, ada yang lain? Kelompok pertama ini mengatakan bahwa itu tidak teks eksplanasi. Ada yang lain? Ya, kelompok kamu. Itu teks eksplanasi. Oke, kenapa dia teks eksplanasi? Iya. Coba kelompok 3. Iya. Teks eksplanasi ya. Oke. Kita ke kelompok ke teks yang ketiga. Teks yang pertama itu teks eksplanasi. Ada yang lain? Coba kamu.
Iya, bukan teks eksplanasi. Coba, kenapa dia bukan teks eksplanasi? Iya, coba yang lain, kelompok yang lain. Teks eksplanasi, kenapa? Oke, kita ke teks yang keempat. Iya, apa jawabannya? Tidak teks eksplanasi. Ada yang lain? Ya, kamu. Siapa namanya? Sondang. Oke, coba. Oke, yang lain? Iya. Kita ke teks yang kelima, yang terakhir. Teks eksplanasi, alasannya. Iya, yang lain? Ya, kamu. Iya, yang lain? Kelompok kalian? Iya. Oke, coba ditutup dulu. Kembali duduk. Nah, itulah dia menentukan yang mana dia teks eksplanasi dan yang mana dia bukan teks eksplanasi. Ya, sampai sini paham? Oke. Nah, ada yang mau ditanya yang kurang jelas dari teks eksplanasi ini. Ya, coba. Apa? Siapa namanya? Vita. Oke. Oke. Nah, tadi saya katakan urutan penjelas itu di dalam paragraf kedua setelah paragraf pertama. Jadi pertanyaan dari Vita tadi, apakah urutan penjelas itu bisa dipaparkan setelah titik dari pembuka? Oke. Itu bisa dikatakan sebagai urutan penjelas, atau dia deretan penjelas, atau dia urutan sebab akibat. Itu bisa diletakkan di setelah titik pada pembuka. Asalkan berkesinambungan dari pembuka dan urutan penjelas. Itu yang penting. Yang penting dia itu harus sejalan, dia harus konkret, harus sejalan dari paragraf atau pembuka yang pertama. Itu dia. Ada yang lain?
Ya, kamu yang laki-laki. Siapa namanya? Abdillah Fikri. Apa yang mau ditanya? Nah, tentang konjungsi kronologis ya. Ya, yang tadi mengatakan waktu. Iya. Konjungsi kronologis itu tidak hanya berfokus kepada ini. Kemudian, tadi yang saya jelaskan, setelah itu, baru pada akhirnya bisa juga dia pada bulan keempat itu mengatakan waktu bisa. Tadi di dalam teks itu tadi demonstrasi massa itu ada akhir-akhir ini kan dikatakan. Itu bisa dikatakan dengan konjungsi kronologis. Dan oke. Baiklah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar Ananda, anak-anakku, mengetahui bagaimana penjelasan tentang fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, tujuan yang berikutnya yaitu menjelaskan sebab akibat dari suatu proses. Itulah dia tujuannya. Ada lagi yang mau ditanya? Iya. Siapa namanya? Rotua Napitupulu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya, Pak, di mana ini teks eksplanasi dipaparkan? Teks eksplanasi ini dipaparkan. Tadi kan teks eksplanasi itu berupa fakta. Kan? Faktual yang sebenarnya terjadi. Teks eksplanasi ini dipaparkan atau dituliskan di koran atau media cetak, koran, majalah, kemudian dan masih banyak lagi contoh-contoh teks. Brosur contohnya itu bisa dikatakan teks eksplanasi. Yang terpenting adalah teks eksplanasi itu berupa fakta. Oke? Sudah paham? Nah, sekarang tadi saya menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apalah itu kaidah-kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, coba yang tunjuk tangan anakku. Iya. Tadi adalah kaidah kebahasaan menggunakan makna denotatif dan menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Nah, berikutnya tadi saya menjelaskan apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Coba dipaparkan. Iya, betul. Semuanya paham kan? Sampai di sini? Oke. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.